Ada sebuah tempat jauh di dalam lautan di mana tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada yang bisa kita rasakan di permukaan. Kekuatan ini cukup untuk mengubah manusia yang tidak terlindungi menjadi debu seketika. Ya, mungkin lebih mirip lumpur. Bagaimanapun, itulah mengapa para penjelajah membutuhkan persiapan dan peralatan yang serius untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti di Palung Mariana. Palung ini selebar 20 National Mall di Washington DC dan panjangnya sekitar 1/5 diameter bumi. Orang-orang yang pergi ke sana menggambarkannya sebagai tempat yang dingin, tenang, dan sangat damai. Mereka melihat selimut cerah dari singkapan batu berwarna merah dan kuning, dan ada juga berbagai macam hewan yang unik, kecil, dan tembus pandang. Mitos populer yang mengatakan bahwa lebih banyak orang yang telah pergi ke bulan daripada ke tempat terdalam di bumi, ini tidaklah benar. Secara keseluruhan, ada 24 manusia yang terbang ke bulan, dan setidaknya ada 27 orang pemberani yang terjun ke Palung Mariana. Kebanyakan dari mereka adalah penjelajah dan bukan ilmuwan sejati. Mereka pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang dan juga untuk mengumpulkan bukti video dari berbagai satwa liar, formasi geologi, dan benda-benda buatan manusia. Manusia mulai menjelajahi ruang angkasa dan menjelajahi kedalaman samudra pada waktu yang hampir bersamaan. Pendaratan pertama di bulan terjadi pada tahun 1969, dan orang pertama yang menuruni Challenger Deep, bagian terdalam Palung Mariana, melakukannya pada tahun 1960. Lokasi yang tidak biasa ini dinamai sesuai dengan nama kapal Inggris, HMS Challenger, yang pertama kali menemukan jurang besar di dasar samudra pada akhir abad ke-19. Butuh waktu 8 dekade lagi sebelum manusia pertama turun ke sana. Para penjelajah tidak berhasil melakukannya dengan kapal selam konvensional. Mereka menggunakan jenis kapal selam yang disebut Bathyscaphe. Ahli kelautan Swiss, August Piccard, mendesain sendiri pada tahun 1953. 7 tahun kemudian, kapal selam ini berhasil melakukan hal yang mustahil, mencapai kedalaman hampir 11.000 meter. Namun apa yang dilihat oleh para penjelajah hanyalah sebagian kecil dari ukuran penuh palung tersebut. Fakta bahwa Palung Mariana sangat besar hanyalah salah satu alasan mengapa sebagian besar belum dijelajahi saat ini. Tidak adanya cahaya adalah masalah utama lainnya. Sinar matahari tidak mampu mencapai kedalaman yang begitu dalam, sehingga seluruh palung dari atas ke bawah berada dalam kegelapan total. Karena kondisi seperti itu, ekosistemnya jauh berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih dangkal di Pasifik. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada satwa liar laut. Alasan lain mengapa sangat menantang untuk bertahan hidup di sana adalah suhunya. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Di dasar Palung Mariana, suhu air laut hanya beberapa derajat di atas titik beku. Salah satu faktor yang membuat daerah ini tidak berubah menjadi es raksasa adalah fakta bahwa air asin memiliki titik beku yang sedikit lebih rendah. Alasan lainnya adalah energi panas bumi yang menghangatkan tanah di bagian bawah sehingga tidak membeku. Itulah mengapa kapal selam harus memiliki insulasi yang tepat untuk menavigasi kondisi es ini. Ketika mereka mencapai dasar laut, para peneliti menemukan bahwa iklim yang terpencil dan keras ini adalah rumah bagi beberapa spesies hewan. Mereka menemukan belut gigi panah, ikan siput, dan cacing sendok di berbagai kedalaman. Bahkan ada teripang tembus pandang yang tampak aneh dan amfipoda yang mirip udang. Kejutan terbesar adalah tikar mikroba yang tumbuh subur dengan metana dan hidrogen dari lumpur. Di antara spesies lainnya, ikan siput Mariana terlihat seperti ahli lingkungan yang dapat masuk lebih jauh dan lebih dalam ke dalam parit untuk mencari mangsa daripada pesaingnya. Terlepas dari penampilannya yang tampak rapuh, ikan siput telah beradaptasi untuk menahan tekanan ekstrim, sebuah kekuatan super yang tidak akan bisa bertahan tanpanya. Bentuk kehidupan eksotis yang hidup jauh di dalam laut tidak berukuran normal. Karena gigantisme laut dalam membuat mereka tumbuh secara signifikan lebih besar daripada rekan-rekan mereka di ekosistem lain. Salah satu contohnya adalah cacing tabung raksasa yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Ilmu pengetahuan kesulitan menjelaskan penyebab pasti dari bentuk gigantisme ini. Ventilasi termal hanyalah salah satu penjelasan yang mungkin. Semua faktor ini dapat membantu menjelaskan kesenjangan waktu yang sangat besar dalam meneliti Palung Mariana.
Penyelaman pertama yang berhasil setelah ekspedisi 1960 baru terjadi pada tahun 2012. Saat itulah sutradara film terkenal asal Kanada James Cameron turun dengan kapal Deep Sea Challenger. Karena hanya sedikit ilmuwan yang pernah menyelam sedalam itu sebelum atau sesudah Cameron, maka tidak ada peta titik terdalam di planet kita. Kita hanya mengetahui sedikit sekali tentang lautan yang menutupi 2/3 permukaan bumi. Para peneliti hanya memetakan 5% dari mereka sejauh ini. Ilmu pengetahuan masih memiliki banyak hal untuk dijelajahi di Palung Mariana dan tempat-tempat lain yang belum dijelajahi di planet kita. Hutan hujan Amazon merupakan contoh terbaik dari wilayah yang paling belum dijelajahi di dunia. Daftar alasan mengapa bagian dari Amerika Selatan ini tidak dikenal dimulai dari marga satwanya. Jaguar, anaconda, piranha, kaiman hitam, dan laba-laba pengembara Brasil hanyalah beberapa makhluk yang menimbulkan risiko bagi para peneliti. Curah hujan sepanjang tahun yang tak henti-hentinya menyebabkan banjir besar. Ditambah lagi dengan arus sungai yang berbahaya. Dan kamu dapat melihat mengapa para ilmuwan hanya memetakan sebagian kecil wilayah Amazon hingga saat ini. Hanya di satu wilayah di Brasil dekat Peru, terdapat setidaknya 14 suku yang tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Otoritas nasional berniat dunia luar, bukannya seperti itu. Isolasi masyarakat adat ini adalah cara terbaik untuk melindungi masa depan mereka. Hal yang sama berlaku untuk pulau terpencil di Samudra Hindia. Setelah tsunami yang tragis pada tahun 2004, helikopter terbang di atas Pulau Sentinel Utara untuk memastikan bahwa penduduknya masih hidup dan sehat. Penduduk Sentinel tidak senang. Mereka mengambil busur dan anak panah untuk mengusir pengunjung yang tidak diinginkan. Suku ini adalah salah satu suku terakhir yang belum tersentuh di bumi. Meskipun para antropolog dan pembuat film telah mengunjungi pulau ini pada akhir tahun 1960-an, kita masih belum mengetahui banyak tentang penduduk aslinya. Letaknya jauh dari jalur pelayaran di Teluk Benggala, Sentinel Utara tidak memiliki pelabuhan alami dan dikelilingi oleh terumbu karang yang dangkal. Hal ini membuat akses ke pulau ini hanya bisa dilakukan dengan perahu. Para pejabat India yang mengklaim pulau ini telah melarang orang luar mengunjungi pulau ini karena alasan keamanan. Perkiraan jumlah penduduk yang mendiami pulau ini sangat bervariasi, mulai dari 15 hingga 500 orang. Pulau ini tidak kecil, luasnya sekitar 5 kali lebih besar dari Bandara Heathrow di London. Terlepas dari kontak sesekali selama 2 abad terakhir, suku Sentinelese pasti telah terisolasi untuk waktu yang lama. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kelompok-kelompok penduduk asli lainnya di Kepulauan Andaman. Tetapi tetangga mereka tidak dapat memahami sepatah kata pun dari bahasa mereka. Benua Antartika sama sekali tidak memiliki pemukiman manusia yang permanen. Satu-satunya orang yang secara berkala tinggal di sana adalah para ilmuwan internasional. Hamparan es dan salju yang luas, kira-kira seukuran Amerika Serikat dan Meksiko jika digabungkan, masih memiliki banyak wilayah yang belum pernah diinjakan kaki manusia. Citra satelit dan foto-foto yang diambil dari udara oleh pesawat NASA telah memetakan seluruh benua ini. Jadi kita tahu kemana harus pergi, tapi tidak semudah itu. Alasannya adalah semua kata sifat yang sesuai dengan Antartika. Antartika adalah yang terdingin, paling berangin, paling kering, dan paling terang di antara 7 benua. Hal ini membuatnya hampir tidak bisa ditinggali. Lebih dari 99% permukaannya ditutupi oleh lapisan es permanen. Ketebalannya berkisar antara 1,6 km hingga 4,8 km di beberapa tempat. Itu adalah setengah dari ketinggian Gunung Everest. Pegunungan Himalaya memiliki gunung tertinggi di dunia yang belum didaki. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di Bhutan. Dalam bahasa lokal, nama gunung ini diterjemahkan sebagai puncak putih 3 saudara spiritual. Untuk menghormati kepercayaan spiritual penduduk setempat, pemerintah nasional membatasi dan kemudian melarang pendakian gunung sepenuhnya pada awal abad ke-21. Hingga hari ini, tidak ada bukti bahwa ada pendaki yang berhasil mencapai puncak gunung misterius ini. Ini adalah salah satu lokasi paling menarik di dunia. Diselimuti kegelapan dan berkilo-kilometer di bawah air, lingkungan ekstrem ini adalah rumah bagi sejumlah makhluk dan fenomena yang tidak biasa. Namanya Palung Mariana, dan ini adalah palung samudera terdalam di bumi. Gak heran tempat ini sulit sekali dijelajahi.
Karena kondisinya yang berisiko, kita tidak mampu menjelajahi lokasi ini tanpa peralatan yang memadai. Tapi, apa yang akan terjadi jika kita melempar bola baja ke sana? Mari mulai dengan beberapa pengetahuan dasar bagaimana kita pertama kali menemukan lubang yang sangat dalam di lautan ini. HMS Challenger mengidentifikasinya pada tahun 1875. Kapal itu memiliki peralatan yang lumayan mewah pada masanya, tapi masih belum bisa menjelajahi palung ini sepenuhnya. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1951, kapal lain, HMS Challenger II, kembali ke lokasi yang sama dengan perlengkapan yang lebih baik. Kapal itu memiliki echo sounder dan mampu melakukan pengukuran akurat dari apa yang tampaknya merupakan titik terdalam di permukaan planet kita. Kalau dilihat dalam bentuk 2 dimensi, kamu bisa melihat palung sepanjang 2.400 km dengan lebar rata-rata 69 km. Bentuknya juga agak mirip bekas luka berbentuk bulan sabit jika diamati dari atas. Sejauh ini masih biasa aja kan? Nah, kalau kamu merentangkan kawat dari permukaan laut ke titik terdalam palung ini, panjangnya akan mencapai 11 km. Kalau kita mampu secara fisik memindahkan Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di bumi untuk menutupi palung Mariana, tingginya masih nggak cukup, kurang sekitar 1,5 km. Karena palung Mariana begitu dalam, hampir seluruhnya tertutup kegelapan karena cahaya hampir tidak bisa menembus jarak se-ekstrem ini di bawah air. Suhunya juga tidak bersahabat, hanya beberapa derajat di atas titik beku. Tapi fitur yang paling berbahaya adalah tekanan airnya. Tepat di titik terdalam palung, jumlah tekanannya sekitar 1000 kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer standar. Tidak banyak orang yang pernah mencoba turun ke palung Mariana. Bahkan upaya terorganisir pertama terjadi lebih dari 60 tahun lalu. Upaya itu dilakukan oleh Jacques Piccard dan Don Walsh dengan bantuan kapal selam. Mereka hanya menghabiskan waktu sekitar 5 jam untuk turun dan cuma 20 menit di bawah. Sayangnya mereka nggak mampu mengambil foto apapun. Sampai kedua ilmuwan ini bisa turun, para ahli meyakini kemungkinan adanya kehidupan di sana sangat kecil atau tidak ada sama sekali karena kondisinya, terutama tekanannya yang ekstrem. Tapi saat di bawah, lampu sorot kapal selam itu melihat seekor makhluk yang sangat datar. Seperti yang bisa kamu bayangkan, sumber daya di sini sangat langka. Makhluk apa yang tinggal di bawah sini dan bagaimana mereka bertahan hidup mengingat lingkungannya yang keras? Anehnya, ada lumayan banyak satwa liar yang hidup di palung Mariana. Beberapa makhluk ini menggunakan bahan kimia untuk bertahan hidup, seperti metana atau belerang, sementara jenis ikan lain memakai kehidupan laut yang, lebih lemah dari mereka dalam rantai makanan. Makhluk yang paling umum ditemukan di sini adalah Xenophyophora, amfipoda, dan teripang kecil. Beberapa dari mereka beradaptasi dengan mengeraskan cangkangnya menggunakan aluminium yang diambil dari air laut. Makhluk yang lebih kecil seperti mikrob beradaptasi dengan memakai bahan kimia yang keluar saat air laut menyentuh bebatuan bawah air. Mereka menganggap snailfish Mariana sebagai satwa liar utama di sana. Ukurannya kecil, sekitar 8-23 cm, tembus pandang dan tidak bersisik, tapi mereka adalah hewan pemangsa teratas di sana. Gak heran beberapa orang mulai meyakini bahwa megalodon mungkin masih tinggal di sini. Apa itu megalodon? Mungkin kamu bertanya-tanya, megalodon adalah predator terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah planet kita. Pada dasarnya, hiu terbesar dan paling ganas yang pernah hidup. Para ilmuwan percaya megalodon sudah lama punah dan ide bahwa megalodon mungkin masih bersembunyi di palung Mariana tidak didukung banyak informasi pendukung. Megalodon perlu belajar menavigasi dalam kegelapan total, jadi dia harus menjadi berpendar atau berevolusi untuk memiliki mata besar. Selain itu, karena ukurannya yang sebesar bus sekolah, megalodon membutuhkan banyak makanan. Mikrob dan snailfish kecil gak akan cukup untuknya. Jika sebuah bola baja dijatuhkan ke dalam palung, apa dampaknya? Akankah bola itu cukup kuat untuk menahan tekanan sebesar itu? Mari kita perkirakan.
Anggaplah ini bola baja padat, tekanan yang ada di dasar palung tidak akan cukup untuk memengaruhinya dan menyebabkan kerusakan permanen. Namun, butuh waktu 12 menit untuk sampai ke dasar laut. Bagaimana dengan suhu? Nah, ternyata perbedaan suhu di permukaan dan di dasar palung lumayan jauh. Perbedaannya sekitar 30 derajat Celcius. Jadi itu akan membuat bola ini sedikit menyusut, tapi sekali lagi, begitu bola itu kembali ke permukaan, bentuknya akan kembali normal. Jika bola itu tersangkut di sana, ada pertanyaan lain yang menarik untuk dijawab. Apakah korosi akan memengaruhinya? Korosi baja sangat bergantung pada jumlah oksigen di dalam air. Jumlah oksigen yang larut dalam air tetap konstan pada kedalaman lebih dari 5 km. Gak perlu dihitung deh, akan butuh waktu lebih dari 10.000 tahun agar bola baja itu benar-benar berkarat di bawah laut. Aku pun jadi penasaran, apa ya yang kita, manusia, butuhkan untuk bisa bertahan hidup di kedalaman se-ekstrem ini? Mari kita lihat apa yang digunakan di masa lalu untuk menjelajahi lokasi misterius ini. Alat kecil bernama busa sintaksis. Kenapa? Karena cuma ini bahan yang bisa mengapung dan menahan tekanan yang ada di sana. Tanpa perlindungan semacam ini, paru-paru kita akan cepat hancur di sini. Lebih dari itu, tekanan air akan mendorong cairan ke dalam mulut kita, menggantikan oksigen yang sangat dibutuhkan dengan air. Kemudian kita butuh kemampuan untuk bisa kembali ke permukaan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu kapal yang melakukan penyelaman dalam di sini dilengkapi beban baja seberat 450 kg agar dipastikan tenggelam. Pemberat ini dihubungkan ke kapal dengan jenis kawat khusus yang memiliki waktu korosi yang meningkat 11-13 jam di air laut untuk berjaga-jaga andai ada yang tidak beres di sana dan mereka harus naik kembali dengan cepat. Mengingat kondisi yang keras di sini, masalah pasokan oksigen juga sangat penting. Setiap kapal yang ingin turun ke Palung Mariana lagi perlu mempertimbangkan semacam perangkat yang bisa mendaur ulang udara untuk mengurangi jumlah oksigen yang perlu diangkut ke sana. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan masalah terkecil kita, adalah listrik. Jelas nggak ada colokan listrik di bawah sana untuk kamu ngecas ponsel, jadi perlu ada baterai yang cukup tahan lama untuk mendukung semua peralatan yang diperlukan. Komunikasi, suplai oksigen, perangkat penerangan, dan lain-lain. Semua masalah ini sepertinya bukan tantangan lagi, karena baru-baru ini kamu bisa membeli tur ke Palung Mariana loh. 3 orang yang beruntung adalah bagian dari proyek semacam itu pada tahun 2020. Mereka menyelam dalam bola titanium setebal 9 cm yang memastikan mereka tidak merasakan perubahan tekanan dan tekanan fisiologis apapun. Masing-masing tamu mengambil bagian dalam perjalanan individu yang diperkirakan memakan waktu sekitar 14 jam. Proses turunnya sendiri memakan waktu lebih dari 4 jam. Begitu sampai di dasar, mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan sejumlah makhluk paling luar biasa di planet ini. Kemudian sudah waktunya untuk memulai pendakian 4 jam untuk kembali ke permukaan. Kamu bisa berenang nggak? Sip. Soalnya aku mau ngajak kamu pergi ke titik terdalam Samudra Pasifik. Nah, pakai sepatu katakmu dulu. Bagian terdalam di Palung Mariana menunggumu. Sekarang, ayo nyemplung. Sip deh. Mari kita mulai. 0,3 meter di bawah air. Di kedalaman ini kamu bisa berenang tanpa peralatan khusus seperti masker. Wah, lihat ada pengunjung lain. Atau paus ya? 3 meter di bawah air, ini agak lebih dalam dibanding kolam umum dan pantai pada umumnya. Kamu bisa melihat ikan warna-warni dan bahkan fitoplankton yang makan dari sinar matahari. 8 meter ke bawah, ini adalah kedalaman tempat fondasi kota apung Venesia di Italia berdiri. Para pembuatnya menaruh tiang pada kedalaman itu, kemudian membangun rumah dan jalanan. 10 meter di bawah air, kamu mulai merasakan tekanan. Saat berada di permukaan, kamu berada di bawah tekanan atmosfer, sekitar 15 psi atau pon per inci persegi. Tapi di sini, di kedalaman 10 meter, tekanan ini berlipat ganda. Semua kantong udara di tubuhmu, seperti paru-paru atau telingamu, mulai tertekan akibat tekanan ini, sehingga kamu merasa kurang nyaman.
Tapi jangan khawatir, organ-organmu lunak dan elastis. Jadi, kamu bisa terus menyelam. 12 meter di bawah air. Ups, kamu kehabisan udara. Rata-rata manusia bisa menahan napas selama 30-90 detik. Rekor saat ini super keren. 24 menit lewat 37 detik. Wow, oke. Kamu perlu peralatan selam untuk menyelam lebih jauh. Nih, ambil. Ya, sama-sama. Turis menyelam ke kedalaman ini untuk melihat terumbu karang. Nggak butuh keterampilan khusus untuk ini, tapi kamu dilarang menyelam lebih dalam tanpa latihan atau lisensi. 14 meter ke bawah, hati-hati. Ada hiu yang berenang di sini untuk mencari makanan, kayak kamu misalnya. Kadang, wisatawan turun ke kedalaman ini dengan kandang yang aman untuk melihat hiu dari dekat. Kamu sebaiknya menjauh dari predator ini dan jangan menarik perhatiannya. Jadi, pastikan kamu nggak pakai perhiasan yang terang dan berkilau ya. Hiu suka benda-benda kayak gitu. 19 meter di bawah air, kamu bisa melihat lab Aquarius Reef Base di Florida pada kedalaman ini. Kalau kamu di Florida pastinya. Lab ini merupakan bangunan utuh dengan banyak ruangan yang dipakai untuk mengeksplorasi dasar laut yang dapat diakses lewat palka. 32 meter ke bawah, kamu melihat benda mirip lonceng aneh yang bergantung dari rantai. Orang-orang biasa menggunakan alat ini untuk penyelaman dalam. Sekitar 400 tahun lalu, mereka menurunkan lonceng itu dengan rantai dari kapal bersama penyelam yang ada di dalamnya. Ada cukup udara di dalam lonceng ini untuk bernapas. Dengan begitu, mereka bisa menjelajahi kapal-kapal tenggelam berisi harta karun. 42 meter. Pada kedalaman ini, kamu bisa menemukan kota tenggelam di Danau Qiandao, Tiongkok. Kamu masih bisa melihat jalanan, perumahan, dan kuil di sana. 100 meter. Wow, kamu hampir saja ditabrak paus biru besar. Kok bisa nggak kelihatan sih? Paus biru yang ukurannya setara 2 gerbong kereta api biasanya berenang di kedalaman ini. Shh, dengerin nyanyiannya sebentar yuk. Indahnya. Sip, ayo. Lanjut lagi. 200 meter. Disinilah sebagian besar kehidupan laut berakhir. Sinar matahari tidak bisa menembus air lebih dalam lagi. Ikan-ikan yang ada di bawah kedalaman ini lagi sangatlah unik. Seperti angler ini, bentuknya seaneh ini karena harus beradaptasi dengan tekanan tinggi di sini. 214 meter di bawah air. Ini adalah batas akhir tempat kamu bisa melihat manusia tanpa peralatan selam. Pria ini memegang gelar orang terdalam di bumi. Dan cuma dia yang berhasil mencapai kedalaman ini. Tekanan air pada tubuhnya di sini sekitar 20 kali lebih besar dibanding di permukaan. 300 meter. Wah, suara apa tuh? Wow, ada kapal selam. Ini kedalaman maksimum kapal selam. Beberapa kapal selam bisa melesat dengan kecepatan 42 km per jam. Fakta unik, burung unta bisa berlari 2 kali lebih cepat. Tapi dia nggak bisa berenang sih. 332 meter. Dadah penyelam scuba. Kamu cuma bisa lihat mereka sampai sini. Rekor dunia dicatat di Laut Merah. Si penyelam cuma butuh 12 menit untuk mencapai kedalaman ini. Tapi dia butuh 15 jam untuk kembali ke permukaan guna menghindari sakit dekompresi. Jadi sekarang kamu harus memakai setelan selam atmosferik yang sepenuhnya tersegel. Dan kamu nggak akan merasakan tekanan air yang besar pada tubuhmu kalau pakai itu. 443 meter. Kalau kamu memasukkan gedung Empire State ke dalam air, ujungnya akan ada di sini. Sementara semua karpet di dalamnya pasti basah. 700 meter ke bawah, tekanan air di sini 70 kali lebih besar dibanding di permukaan. Bagian plastik yang fleksibel dari setelanmu nggak bisa menahan tekanan sebesar ini. Jadi, ada paket ekspres nih. Ini adalah kapal selam lautan super dalam. Sekarang, kamu bisa lanjut nyelam sampai mentok. 830 meter. Di sini, kamu bisa melihat ujung bangunan tertinggi di bumi, Burj Khalifa. Bentar, siapa sih yang nyelupin semua gedung tinggi ini ke sini? 1641 meter. Ini adalah kedalaman salah satu danau tertua dan terdalam di dunia, Danau Baikal. Luas areanya sedikit lebih besar dibanding seluruh negara Belgia. 2450 meter.
Ini rekor kedalaman anjungan lepas pantai Perdido di Teluk Meksiko, dan bagian dengan 3 dek di atasnya hampir setinggi menara Eiffel. 3.646 meter. Ini adalah kedalaman rata-rata Samudra Atlantik. Kamu bisa melihat tabung besar selebar leher jerapah yang sepertinya tidak berujung. Yep, kabel ini menghubungkan Eropa dan Amerika Utara dan digunakan untuk komunikasi via telegraf. 3.750 meter di bawah air. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, kamu melihat sesosok kapal. Ya ampun, itu Titanic. Tekanan air yang intens bisa menghancurkan kita manusia di kedalaman ini. Jadi, kamu cuma bisa menyelam menghampiri Titanic pakai kapal selam. 4.000 meter. Waduh, ini adalah ujung dari tambang terdalam di dunia, yaitu tambang emas Emponen di Afrika. Tapi, kamu masih harus menyelam lebih dalam lagi. Yuk, kebut. 6.100 meter. Di sini, kamu bisa melihat puing-puing kapal tua paling dalam, USS Johnston, tenggelam lebih dari 70 tahun lalu. Kamu masih bisa melihat angka 557 di haluannya. 8.000 meter. Di sini, dalam kegelapan total ini, kamu bisa menemukan ikan terdalam di dunia, yaitu Snailfish Mariana. Panjangnya setara anak kucing rumahan dan punya kulit yang hampir transparan. Matanya rabun karena sinar matahari tidak pernah sampai ke sini. 8.850 meter. Kalau kamu mengambil Gunung Everest, membalikkan dan memasukkannya ke Palung Mariana, disinilah kamu melihat ujungnya. Meski ini adalah titik tertinggi di planet kita, perjalanan menyelammu masih jauh. 10.900 meter ke bawah. Di sini, di kedalaman Challenger, kamu masih bisa melihat biota laut. Tapi kamu butuh mikroskop. Bakteri yang tinggal di sini makan dari molekul organik yang mirip minyak. Kalau lebih dalam lagi, selamat, kamu sampai di dasar. Yaitu 11.000 meter. Tekanan di sini 1071 kali lebih tinggi dibanding di permukaan. Tapi kamu bukan orang pertama yang pernah ke sini. Salah satu ekspedisi terakhir ke dasar Palung Mariana dilakukan pada tahun 2012. Seorang pembuat film asal Amerika turun ke sini naik kapal selam yang dia rancang sendiri. Tapi tekanan air merusak beberapa mesinnya, jadi dia kesulitan bermanuver di sini. Sonarnya juga rusak dan beberapa baterainya anjlok. Dia berada di kedalaman Challenger selama sekitar 3 jam dan mengabadikan banyak foto dan video. Kalau lihat bagian dasar ini sendiri, kamu bisa melihat gelembung yang merupakan karbon dioksida dan sulfur cair. Di sini dingin sekali karena tekanan dan suhu ekstrimnya dekat dengan titik beku. Tapi masih ada kehidupan di sini dalam kondisi seberat ini. Ada 3 mikroorganisme yang hidup di sini: Xenophiophora, Amphipoda, dan teripang kecil. Jumlahnya nggak banyak karena sumber makanan di sini juga nggak banyak. Biasanya ada banyak daun palem di dasar laut yang bisa sampai ke sana dari daratan. Tapi jarak Palung Mariana dan pulau-pulau terdekat mencapai 200 km. Jadi, satu-satunya makanan di sini adalah plankton dan sisik ikan dari lapisan atas lautan. Tapi semua ini harus tenggelam belasan ribu meter dulu untuk menjadi makanan bagi para penghuni dasar laut. Tapi bisakah kamu pergi lebih dalam ke kerak bumi? Nah, keluarin aja bor raksasamu dan nyalakan mesin jetnya. Kamu menembus kerak bumi 60 km lagi, dan disinilah ujungnya. Kamu memasuki mantel atas. Ini adalah lautan lava panas yang dalamnya 2.900 km. Kamu harus berenang menembusnya untuk sampai ke inti terluar sedalam 2.270 km lagi. Lalu kamu baru sampai ke inti bagian dalam, masuk 1.215 km lagi. Dan selamat, kamu sampai di pusat bumi. Aku sebenarnya mau nanya, kita keluarnya gimana ya? Palung Mariana di Samudra Pasifik Barat merupakan tempat terdalam di planet kita. Kalau kamu melempar batu ke dalamnya, batu itu akan jatuh sedalam 11.000 meter sebelum menyentuh dasarnya. Tapi, lain lagi kalau tubuhmu yang nyemplung ke situ. Pastinya akan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Batu memang gak akan terpengaruh oleh tekanan kuat saat jatuh ke dalam air. Tapi, apa jadinya kalau tubuhmu yang menyelam di dasar Palung Mariana? Oke, pakai dulu ya sepatu katakmu sebelum cus menyelam.
Jangan lupa tahan nafas. Kamu berada di kedalaman 1,5 meter di bawah laut. Kondisinya masih sangat nyaman karena kamu terbiasa berenang sedalam ini di kolam renang. Mungkin juga di dekat pantai saat kamu melihat-lihat ikan cantik yang berenang-renang di air dangkal. Tapi kamu sangat terobsesi untuk bisa mencapai tempat terdalam di Palung Mariana, Challenger Deep. Jadi, kamu teruskan saja menyelamnya. Di kedalaman 10 meter, kamu mulai ngerasa nggak enak. Tekanan yang menghimpit tubuhmu terasa berlipat ganda. Telinga dan paru-parumu mulai sakit. Ya, jelas saja, di dalam tubuh manusia kan memang banyak terdapat kantong udara. Di bawah tekanan, volumenya akan menyusut. Kamu pun bisa merasakannya. Tapi nggak masalah kok. Organ tubuhmu kan bukan berasal dari logam. Jadi, cukup fleksibel untuk menahan tekanan yang bahkan lebih kuat lagi. Tenang aja, oke? Saat menyelam sedalam ini, justru kamu perlu lebih takut dengan hiu putih. Kalau ikan ini sedang mengincarmu sebagai mangsa, masalahnya akan jauh lebih ruwet daripada tekanan kuat. Nah, makanya sebaiknya teruskan saja menyelammu. Sampai juga di kedalaman 20 meter. Kamu perlu senter dan tangki udara tuh. Nafasmu mulai tersengal kan? Cahaya matahari sulit tembus sampai sini. Semuanya sangat gelap. Kamu juga mulai kedinginan. Oh, gimana kalau pakai setelan pelindung aja? Pakaian ini kan biasanya dipakai oleh para penyelam. Udah mendingan kan? Tapi meski tubuhmu mulai terasa hangat, telingamu malah sangat nyeri. Paru-parumu juga mengecil hingga sepertiga kali lipatnya ukuran normal. Kondisi ini bisa membahayakan bagi penyelam yang tidak terlatih. Tapi kamu cukup bernyali dan terus menyelam hingga kedalaman 30 meter. Cuma penyelam profesional loh yang bisa menyelam sedalam ini tanpa peralatan khusus. Tekanan di sini 3 kali lebih kuat dari tekanan di permukaan laut. Tubuhmu mulai merasakan keanehan di dalam air. Tapi beda dari sebelumnya. Biang keladinya adalah tangki udara. Udara bertekanan di dalam tangki mengandung nitrogen sebanyak 78% dan oksigen kurang lebih 21%. Tapi di tempat sedalam ini, sifat nitrogen akan lebih toksik. Zat ini bisa membuatmu berhalusinasi. Kamu bisa jadi linglung, lalu melepas masker oksigenmu. Tapi, kalau kadar oksigennya lebih banyak, sakit kepala dan sensasi aneh lainnya bisa teratasi kok. 60 meter di bawah permukaan laut. Tekanannya 7 kali lebih besar daripada di daratan. Di sini, oksigen pun mulai menjadi ancaman. Kamu perlu menghirup gas yang mengandung helium. Turun lagi ke kedalaman 214 meter. Rekor dunia mencatatnya sebagai penyelaman bebas yang paling dalam sejauh ini. Herbert Nitsch bisa menyelam sampai sini tanpa menggunakan peralatan khusus maupun tangki udara. Kemudian, dia menyandang gelar sebagai The Deepest Man on Earth atau manusia terdalam di bumi. Pada tahun 2012, dia mencoba memecahkan rekornya sendiri dengan menyelam ke kedalaman 253 meter. Tapi kemudian, dia malah mengalami gangguan kesehatan. Kalau kamu bisa menahan nafas cukup lama, masalahnya akan jauh lebih mudah. Di tempat sedalam itu, kamu perlu melihat-lihat sekitar. Bisa aja kan berbagai objek lain juga bermunculan. Kapal selam beroperasi di kedalaman ini. Jadi, please jangan meleng ya. Turun lagi beberapa meter. Di sini, kamu telah mencapai batas kemampuan maksimum pada tubuh manusia rata-rata. Tapi, ada juga eksperimen laboratorium yang telah membuktikan manusia bisa menahan tekanan yang lebih kuat. Jadi, begini metodenya. Penyelam memasuki ruang khusus seukuran kamar. Kemudian, para ilmuwan mensimulasikan tekanan kuat yang setara dengan tekanan di laut dalam. Dengan begini, mereka bisa menyimpulkan kalau orang terlatih bisa kok menahan tekanan seperti di kedalaman 500 meter. Tapi, para penyelam itu tidak bisa pergi begitu saja setelah eksperimennya usai. Pada tekanan tinggi, nitrogen, helium, dan gas lain terakumulasi di dalam tubuh. Dan kalau tekanannya langsung dinormalkan, gas tersebut akan menghasilkan banyak gelembung. Akibatnya tentu tidak menyenangkan. Mereka harus naik perlahan dari kedalaman agar gasnya bisa keluar dari tubuh secara alami. Untuk menyelam, mereka kadang cuma perlu waktu beberapa menit. Tapi saat mau naik ke permukaan air,
Durasinya jadi molor hingga berjam-jam karena alasan keselamatan. Oke, mulai sekarang kamu perlu memakai peralatan khusus deh, biar bisa menyelam lebih dalam. Pakaian ini bisa melindungimu sampai kedalaman 700 meter. Desainnya rapat dan tekanan di dalamnya sama persis dengan tekanan di permukaan air. Tapi kemudian, pakaianmu itu sudah tidak mampu melindungimu. Kamu perlu perlengkapan yang lebih canggih untuk menyelam lebih dalam. Wah, pakai kapal selam Triton 6600 aja. Duduk manis di dalam mesin logam jumbo itu serasa kayak naik mobil. Hanya saja harganya selangit, lebih dari 77 miliar rupiah. Awas lecet, jangan sampai nabrak ya. Sampai juga di kedalaman 2010 meter. Udahlah, jangan aneh-aneh keluar dari kapal selam segala. Tekanan di sini 200 kali lebih besar daripada di atas sana loh. Tubuhmu gak akan kuat menahannya. Masih ada sekitar 9.150 meter nih untuk sampai ke dasar Palung Mariana. Kalau kamu bisa melakukan teleportasi, kolom air raksasa setinggi 11 kilometeran akan benar-benar menekanmu. Kalau sudah begini, piknik bawah lautmu akan kandas. Kapal selam bertekanan pun gak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu. Mesin logam raksasa juga akan meledak, layaknya balon udara. Sampai saat ini, para peneliti cuma bisa menjelajah dasar Palung Mariana dengan bantuan robot dan drone. Salah satunya yaitu Nereus. Kendaraan otonom bawah air ini dibuat khusus untuk mengarungi laut dalam. Mesinnya kuat, menahan tekanan 1000 kali lipatnya tekanan di permukaan laut dan bisa mencapai kedalaman 11.000 meter. Pada bulan Mei 2009 lalu, Nereus mencapai dasar Challenger Deep, tempat terdalam di planet kita. Berkat mesin ini dan 2 kameranya, kita bisa melihat rupa dasarnya yang menakjubkan itu. Tapi, manusia juga sudah pernah menginjakan kaki di Challenger Deep loh. Pada tahun 1960 silam, Betis Cape Trieste menyelam sampai ke dasarnya. Kapal itu membawa 2 kru, tapi sayangnya mereka tidak bisa melihat keluar kapal secara jelas karena cuma ada 1 jendela kecil. Fitur ini membuat struktur kapal tetap kokoh. Selain itu, agar tahan terhadap tekanan ekstrim, dinding besi Betis Cape dibuat setebal 13 cm. Dan saat para penjelajah sampai di dasar laut Challenger Deep, salah satu panel jendelanya retak. Tapi kapal itu masih bisa menyelam di dasar laut selama sekitar 20 menit, kemudian naik ke permukaan. Meski begitu, ada loh makhluk hidup yang terbiasa dengan kondisi ekstrim seperti ini. Snailfish Mariana hidup di kedalaman 7.300 meter. Dasar Palung Mariana pun ada penghuninya. Di sana ada bakteri dan virus. Mikroorganisme ini terbiasa dengan suhu rendah dan tekanan tinggi. Makanannya yaitu berbagai bahan organik yang tenggelam ke dasar laut. Manusia juga bisa kok bertahan dalam berbagai kondisi ekstrim. Misalnya di ruang angkasa yang hampa udara. Nggak seperti anggapan banyak orang. Suhu di ruang angkasa tidaklah dingin. Densitasnya juga nggak setinggi udara maupun air. Karena itulah panas tubuh kita akan lambat terbuang. Tenang, kamu bisa bereksperimen kok. Biasanya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semisal kamu menaruh segelas air di ruangan khusus dan perlahan menurunkan tekanannya, makin rendah tekanannya, makin rendah pula suhu air saat mendidih. 70% tubuh kita terdiri dari air. Dan karena ruang angkasa hampir sepenuhnya hampa udara, tekanannya juga sangat rendah, mendekati nol. Nah, bisa kamu bayangin kan efek yang ditimbulkan dengan darahmu yang sangat cair itu? Semua organ di dalam tubuhmu juga akan mengembang. Tapi nggak masalah kok, jaringan tubuhmu kan lentur, jadi bisa tahan dengan kondisi seperti ini. Masalah utamanya yaitu nggak ada oksigen. Tanpanya kamu akan cepat pingsan. Tapi kalau tim penyelamat bisa menolongmu dalam waktu 1 hingga 2 menit, semuanya aman. Di ruang angkasa pun ada organisme yang bisa bertahan hidup. Ada spesies bakteri yang hidup di dekat stasiun ruang angkasa internasional selama 3 tahun. Bakteri ini bisa hidup di lingkungan hampa udara dan tanpa oksigen. Bahkan bisa tahan terhadap radiasi matahari yang kuat. Wah, layak juga nih menyandang gelar sebagai bakteri paling strong di dunia.
Sebagian besar lautan masih diselimuti misteri, entah itu sudut-sudut gelap atau makhluk yang bersembunyi di kedalamannya. Namun terkadang, lautan memberi kita gambaran tentang hal-hal menakutkan yang tersembunyi di kedalamannya yang gelap dan dingin. Seperti ketika kamu mendengar di berita bahwa ada makhluk laut dalam yang terdampar lagi di pantai setelah badai dahsyat. Sebagiannya hanya terlihat aneh, sementara yang lainnya berupa monster yang hidup di kedalaman lebih dari 1000 meter. Bagian terdingin dan terdalam lautan telah menciptakan satu fenomena khusus yang disebut gigantisme. Jadi, laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan lainnya, kebanyakan invertebrata atau makhluk tanpa tulang punggung, semuanya jauh lebih besar dan menakutkan daripada versi yang kita lihat di daerah yang lebih dangkal. Di kedalaman Pasifik, kamu bisa melihat spons laut sebesar mobil minivan, atau cumi-cumi kolosal yang hidup di perairan subantartika yang ukurannya hampir 14 kali lebih panjang daripada cumi-cumi panah, jenis cumi-cumi yang sebagian besar hidup di Selandia Baru. Para peneliti menemukan banyak monster bawah laut ini di zona abisal lautan. Pada tahun 2021, para peneliti menunjukkan gambar ubur-ubur phantom raksasa. Monster itu berada di kedalaman 975 meter. Tentakelnya memiliki panjang 10 meter. Wow, jangan sampai deh berhadapan dengan yang satu itu di pantai. Makhluk ini mungkin hanya memakan ikan kecil dan plankton, tapi dia bisa berenang hingga kedalaman lebih dari 6.500 meter. Dan di dalam sana, ubur-ubur raksasa ini tidak punya cukup makanan. Lalu, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Para ilmuwan belum menemukan jawabannya. Masih banyak lagi pertanyaan yang berkaitan dengan cumi-cumi raksasa, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan. Monster ini memiliki panjang 13 meter dengan berat hampir 1 ton. Bayangkan jika tentakel-tentakelnya menyambar mobilmu atau semacamnya, pasti akan langsung hancur seperti mainan. Tidak ada cahaya di zona abisal. Sinar matahari tidak bisa menembus sedalam itu. Jadi, tidak ada ganggang atau tanaman bawah laut di sana. Hewan-hewan setempat kebanyakan makan salju. Salju laut tidak seperti salju biasa yang bisa digunakan untuk membuat boneka salju. Salju laut terdiri dari serpihan-serpihan kecil atau sisa-sisa yang jatuh dari permukaan laut, bahkan mungkin sisa-sisa makanan yang tidak bisa dimakan oleh hewan-hewan di sana. Jadi, jumlahnya tidak banyak, tapi ternyata itu cukup untuk makhluk yang sangat besar yang bersembunyi jauh di bawah sana seperti cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi yang umumnya hidup di kedalaman seperti itu tidak perlu repot-repot mengejar mangsanya. Dia hanya menunggu sampai hewan malang itu berenang dekat tentakel panjangnya dan masuk perangkap. Ini mungkin bukan metode terbaik karena tidak banyak hewan yang mau berenang ke bagian yang gelap dan dingin ini. Tapi ini adalah metode yang menghemat energi. Cumi-cumi raksasa hanya makan 1 ons ikan setiap hari atau 30 gram, yang berarti sekitar 45 kalori. Itu hampir 50 kali lebih sedikit dari yang seharusnya dikonsumsi orang biasa setiap harinya. Jadi, waktu cumi-cumi dapat 1 ikan, dia akan menyimpannya untuk beberapa hari. Semoga cumi-cumi raksasa nggak nyari makan ke permukaan saat nggak ada cukup makanan di zona abisal. Dan semoga hiu Greenland raksasa juga nggak melakukan itu. Kamu bisa menemukan makhluk ini di kedalaman hingga 2.200 meter. Hewan ini 2 kali lebih lambat dari kecepatan kita berjalan. Dia berenang dengan kecepatan 1,2 km per jam. Kelambatannya ini adalah bagian dari mekanisme penghematan energi yang dibutuhkan makhluk-makhluk di bawah sana untuk bertahan hidup. Tapi kecepatannya bisa meningkat seperti serbuan pendek-pendek ketika harus menangkap mangsa. Tapi sepertinya hiu ini mengubah pola makannya dari pemangsa menjadi pemulung, mengingat lingkungannya akan ada lebih banyak sisa makanan yang jatuh dari permukaan daripada hewan yang bisa dikejar. Hiu Greenland tumbuh hanya 1 cm per tahun, dan panjangnya sebagian besar mencapai 6,5 meter, yang berarti makhluk ini hidup untuk waktu yang sangat lama, terkadang hingga 400 tahun. Hiu Greenland juga memiliki metabolisme yang lambat, dan itulah salah satu faktor utama umur panjangnya. Hiu Greenland senang menghabiskan waktunya di perairan dingin. Mamalia ini beradaptasi dengan lingkungan seperti ini karena jaringan tubuhnya memiliki senyawa kimia tertentu yang mencegah pembentukan kristal es di seluruh tubuh. Berarti hewan ini memiliki semacam anti beku alami. Jadi, kenapa ukurannya bisa begitu besar? Para ilmuwan masih belum yakin, tapi ada beberapa teori yang mungkin bisa menjelaskan. Ada yang disebut aturan Kleiber yang mengatakan bahwa hewan yang lebih besar cenderung lebih efisien. Ambil contoh seekor ikan kecil dan bandingkan dengan paus yang masanya ratusan kali lebih besar. Paus memiliki metabolisme yang lebih besar.
Hewan ini menyimpan energi dengan lebih efisien dan melepaskan lebih sedikit energi ke lingkungan melalui panas. Selanjutnya, hewan yang lebih besar dapat menelan mangsa yang lebih besar. Makhluk seperti ini lebih mungkin untuk mengatasi masalah yang sulit di lingkungannya atau mempertahankan diri dari predator yang mengejarnya. Selain itu, tubuhnya menjadi lebih besar ketika suhu lebih rendah. Hiu Greenland adalah contoh yang sempurna, begitu juga laba-laba laut raksasa. Laba-laba umum ditemukan, dan ada juga yang sangat kecil dengan ukuran 1 mm. Namun di bagian Antartika yang lebih dalam, makhluk ini menjadi raksasa sepanjang 1 meter. Hewan ini tumbuh begitu besar karena air dingin mengandung lebih banyak oksigen. Dengan begitu, lebih banyak oksigen yang berdifusi ke dalam tubuh hewan ini, dan itu memungkinkannya untuk tumbuh lebih besar. Ya, baik sebagai makhluk maupun mimpi buruk. Lalu, bagaimana dengan cacing tabung raksasa ini? Para peneliti menemukannya secara tidak sengaja ketika menjelajahi misteri dasar Samudra Pasifik. Mereka menemukan ventilasi hidrotermal yang tidak biasa. Panas vulkanik membuat makhluk ini tetap hidup. Saat air merembes turun melalui patahan atau retakan di batu, ventilasi ini berubah arah. Ketika air keluar dari ventilasi, air tersebut kaya akan mineral dan bahan kimia yang beragam. Sebagian besar hewan tidak akan bertahan hidup di sekitar sub bahan kimia beracun ini, tapi tidak dengan cacing tabung ini. Ini benar-benar mengejutkan. Karena bukan cuma aman-aman aja karena ada ventilasi beracun dan suhu air yang hampir mendidih, tapi makhluk ini juga mengembangkan seluruh ekosistem di sana. Cacing ini unik karena tidak membutuhkan sinar matahari untuk bertahan hidup. Sebaliknya, bakteri kecil adalah sumber energi utamanya. Bakteri tersebut mendapatkan energinya langsung dari bahan kimia beracun. Jadi, ini bukan fotosintesis, tapi sebuah proses yang disebut kemosintesis. Dan cacing tabung ini tidak memiliki mulut. Bakteri-bakteri itu hidup di dalam tubuhnya. Aneh ya? Ditambah lagi, cacing-cacing menakutkan ini bisa mencapai 2,4 meter. Isopoda raksasa juga tidak lebih baik. Makhluk ini bersembunyi di kedalaman 500 meter atau lebih, jauh dari sinar matahari. Tampak seperti kutu kayu yang mengerikan. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar laut, berharap menemukan makanan yang jatuh dari permukaan laut yang lebih tinggi. Perhatikan cakar kecil seperti kait di ujung kakinya. Isopoda menggunakan cakar ini untuk tetap stabil saat bergerak di dasar laut. Karena tidak ada cahaya, isopoda memiliki antena panjang yang membantunya merasakan jalan. Antena sensorik ini berukuran sekitar setengah dari panjang tubuhnya. Isopoda raksasa memiliki mata yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 30 cm lebih dari kepala sampai ekor, dan makhluk ini sangat sabar. Ingat kan, tadi ku bilang bahwa hewan-hewan di bawah sana jarang mendapat makanan? Terkadang, hewan-hewan ini harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan makanan yang layak. Makanya, metabolisme isopoda luar biasa lambat. Makhluk ini bisa bertahan selama 5 tahun tanpa makan apapun. Bayangkan itu, bahas ini aku jadi lapar. Pada tahun 2006, seorang ahli biologi melakukan penelitian untuk membandingkan perbedaan antara wilayah laut dangkal dan laut dalam. Dia menyadari bahwa laut dalam mencerminkan aturan pulau. Pertama, bagian daratan yang terisolasi mengembangkan keanekaragaman hayati yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Kedua, kehidupan makhluk bertubuh kecil di sana tumbuh jauh lebih besar ketika terisolasi dibandingkan dengan kehidupan di daratan besar. Sumber daya terbatas, begitu juga dengan kompetisi dan predator. Dan kita tidak tahu banyak tentang makhluk laut dalam ini. Terlalu mahal dan terlalu rumit untuk melakukan penelitian semacam itu. Jadi kita hanya bisa menunggu badai yang mengamuk untuk menunjukkan kepada kita setidaknya sebagian dari dunia mengerikan yang tersembunyi di kedalaman lautan yang dingin. Kalau kamu bisa menyelam langsung ke kegelapan misterius di kedalaman laut, kira-kira apa yang bisa kamu temukan? Legenda yang sudah ada ratusan tahun menyebutkan ada banyak monster laut raksasa yang bersembunyi jauh di bawah ombak laut seperti Kraken, monster Loch Ness, Hydra, Leviathan, dan masih banyak lagi. Oke, emang gak ada orang yang pernah ngelihat monster kayak gitu, tapi masih ada laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan besar menakjubkan lain yang tumbuh jauh lebih besar dari yang kita kira. Cumi-cumi kolosal dari perairan sub Antartika ini misalnya.
Ukurannya sekitar 14 kali lebih panjang dari cumi-cumi panah yang hidup di dekat Selandia Baru. Dan jauh di dalam Samudra Pasifik ada spons laut sebesar minivan. Lautan mengandung sekitar 96,5% dari semua air di planet kita. Sekitar 80% kehidupan di bumi yang kita temukan berada di bawah ombak laut. Kita belum menjelajahi, memetakan, atau bahkan melihat lebih dari 80% lautan. Bahkan, kita memetakan Mars lebih baik daripada dasar laut kita sendiri. Tekanan di sana besar sekali dan kamu bakal serasa sedang menahan hampir 50 jet jumbo. Dan suhu di kedalaman seperti itu sangat rendah. Kondisi jauh di bawah permukaan laut sangatlah keras. Jadi makhluk hidup yang di sana perlu menyesuaikan diri. Itu sebabnya banyak dari mereka tumbuh amat sangat besar untuk bertahan hidup. Ukuran makhluk yang hidup di kedalaman gelap yang dingin begitu besar karena fenomena bernama gigantisme laut dalam. Makin dalam kamu masuk ke bawah permukaan laut, makin sedikit sinar matahari yang sampai ke sana. Jadi suhu di sana turun drastis, alhasil ukuran sel dan umur makhluk yang di sana menjadi lebih besar dan panjang. Selain itu, makhluk di sana tidak mendapatkan oksigen sebanyak hewan laut yang hidup di tempat yang lebih dangkal. Dan sumber makanan mereka sangat minim, sebagian besar makanan yang mereka dapatkan berasal dari perairan yang lebih dangkal dan cuma sedikit yang sampai ke bagian lebih dalam. Jika makanan yang ada tidak cukup, bertubuh besar merupakan suatu keuntungan. Makhluk yang lebih besar bisa bergerak lebih jauh dan lebih cepat untuk menemukan makanan. Metabolisme mereka bekerja lebih lambat, mereka tidak mencerna makanan dengan cepat, jadi mereka bisa menyimpan makanan dan menghemat energi untuk masa-masa sulit saat makanan sulit didapatkan. Mereka juga tidak perlu mengatur suhu tubuh, sehingga mereka juga bisa menghemat energi yang kemudian bisa mereka transfer ke proses tubuh lainnya. Mereka tumbuh lebih lambat dan lebih lama dibanding yang hidup di perairan dangkal. Mayoritas spesies ikan yang tinggal di perairan dalam hidup selama 30 tahun atau bahkan lebih. Bahkan ikan Rauffi jingga bisa hidup hingga 150 tahun. Ikan ini tumbuh sepanjang 7,3 meter dan beratnya mencapai 1,5 ton. Tapi hewan ini tumbuh menjadi begitu besar selama berabad-abad, mereka mulai mencari pasangan saat berusia 150 tahun. Dan mereka juga bisa hidup selama ini karena tidak banyak pemangsa di kedalaman mereka tinggal. Selain itu, tidak ada manusia atau hal lain yang bisa mengganggu atau membahayakan keberadaan mereka. Pada kedalaman seperti ini, lingkungannya lumayan stabil, jadi banyak hewan di sana mirip fosil hidup karena mungkin belum berubah selama jutaan tahun. 200 meter pertama di kedalaman laut dianggap sebagai laut terbuka. Mayoritas kehidupan laut yang kita temukan tinggal di sana karena cahaya matahari masih menjangkau kedalaman itu. Kemudian, setelah terus melangkah lebih dalam, kamu akan sampai di Twilight Zone. Sepertinya nggak ada yang tinggal di sana, tapi saat memasuki kedalaman 250 meter, kamu melihat oasis kecil kehidupan kuno yang melimpah. Misalnya ada lili laut, hewan yang telah hidup di kedalaman seperti ini dan tidak berubah selama jutaan tahun. Silakan, fosil hidup lainnya telah hidup di lautan selama lebih dari 360 juta tahun. Hagfish juga tidak berubah dalam waktu yang sangat lama, sekitar 300 juta tahun. Makhluk ini hidup di kedalaman 1.700 meter. Mereka berevolusi sebelum vertebrata lainnya, itulah sebabnya cuma mereka satu-satunya hewan yang hidup tanpa rahang atau tulang belakang meski masih memiliki tengkorak. Makhluk laut dalam tidak bisa bertahan hidup di perairan dangkal, mereka telah berevolusi untuk hidup di kedalaman di bawah tekanan hidrostatik yang lebih besar. Manusia dan organisme lain yang punya ruang internal berisi gas akan hancur jika kita pergi ke kedalaman seperti itu. Itu sebabnya penyelam laut dalam selalu perlu mengenakan pakaian selam khusus yang dirancang untuk lingkungan dengan tekanan lebih tinggi, meski mereka nggak bakal sampai sedalam itu ke area tempat para raksasa ini tinggal. Tapi di dekat Antartika, kamu bisa melihat gigantisme jauh lebih dekat ke permukaan. Seperti spons raksasa, siput laut, laba-laba laut seukuran piring makan, cacing, dan bahkan beberapa organisme bersel tunggal yang sangat besar.
Mereka semua cenderung bersantai di perairan yang lebih dangkal. Para ilmuwan belum mengetahui alasannya, tapi mereka memperkirakan itu mungkin ada hubungannya dengan oksigen. Spesies raksasa ini hanya menggunakan sedikit oksigen dan perairan di sekitar Antartika lumayan kaya oksigen sehingga tidak ada batasan bagi hewan-hewan ini untuk tumbuh makin besar. Kembali ke makhluk laut dalam, seperti yang kubilang tadi, mereka harus menyesuaikan diri dengan tekanan yang kuat sehingga mereka hampir tidak punya celah udara di tubuh mereka. Sebagian besar tubuh mereka berbasis air dan karena air tidak bisa dimampatkan, yang berarti tidak bisa dikompresi, mereka pun tak akan terpengaruh oleh tekanan setinggi itu. Tapi karena semua ini, jika mereka naik ke permukaan, mereka mungkin akan membengkak bahkan mungkin meledak. Blobfish ini contohnya si hewan terjelek di dunia. Bentuknya kelihatan normal, jauh di bawah permukaan di habitat aslinya. Tapi saat naik ke permukaan, di mana tekanannya 120 kali lebih rendah, bentuknya berubah. Blobfish tidak punya kerangka atau otot, jadi tanpa tekanan laut dalam yang tinggi, ikan ini jadi keriput dan lembek. Kedalaman samudra yang gelap bukan cuma menyeramkan bagi mata, tapi juga bagi telinga. Pada tahun 1997, para ilmuwan berusaha menemukan gunung berapi bawah laut yang terletak di lepas pantai Amerika Selatan. Selama perjalanan mereka merekam salah satu suara terkeras yang pernah tercatat. Suara itu juga lumayan aneh. Saking kerasnya, sensor dari jarak lebih dari 4.800 km berhasil menangkapnya. Mereka kemudian menyebutnya The Blue dan mereka butuh waktu 15 tahun untuk menyimpulkan bahwa suara itu berasal dari gempa es. Saat itulah aktivitas seismik memecah tanah beku. Air di dasar lautan tidak selalu super dingin. Ada ventilasi hidrotermal di dasar laut dan suhu air yang keluar dari sana bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan yang kuat, tekanan yang sama yang akan menghancurkanmu adalah sesuatu yang tidak membiarkan air mendidih. Ada ratusan spesies hewan yang hidup di dekat lubang hidrotermal laut dalam, beberapa di antaranya seperti cacing tabung, tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Cacing ini menyerap bahan kimia dari cairan ventilasi dan begitulah cara mereka memberi makan bakteri yang hidup di dalam mereka. Dan sebagai imbalannya, bakteri itu memberi mereka karbon yang dibutuhkan cacing tabung untuk bertahan hidup. 2/3 spesies karang yang ditemukan ilmuwan hidup di bagian laut yang gelap, dalam, dan sangat dingin. Bahkan beberapa tinggal di kedalaman 5 km. Mereka bisa bertahan hidup pada suhu serendah -2 derajat Celcius dan beberapa karang air dingin ini berusia lebih dari 8.000 tahun. Mereka membentuk struktur luar biasa yang bisa menjulang hingga 35 meter. Kedalaman bukan cuma dunia misterius penuh makhluk unik, pemandangan di bawah permukaan laut juga luar biasa. Ngarai yang bersembunyi di sana bahkan membuat Grand Canyon tampak kecil. Misalnya, lihat yang ada di Laut Bering ini, Ngarai Zemchok. Relief vertikalnya punya kedalaman lebih dari 2.600 meter, besar banget. Gelombang laut terbesar bukanlah yang bisa kamu lihat dari garis pantai. Gelombang seperti ini terjadi di bawah permukaan dan disebut gelombang internal. Gelombang ini terjadi di antara dua massa air yang punya kepadatan berbeda dan bergerak dengan kecepatan ribuan kilometer per jam dan tingginya bisa mencapai 200 meter. 450 juta tahun lalu. Iya, aku belum lahir waktu itu. Permukaan laut bumi lebih tinggi, terumbu karang baru mulai terbentuk, iklim planet kita stabil dan hangat, dan bahkan dinosaurus belum ada. Waktu ketika ikan bertulang dan berahang yang kita tahu sebagai hiu muncul. Hiu telah mendominasi lautan dan membuat makhluk laut lain lari ketakutan sejak itu. Banyak di antaranya, seperti hiu putih besar, telah berevolusi dan menyesuaikan kehidupan dengan lautan terbuka sebagai pemburu dengan posisi yang lumayan tinggi dalam rantai makanan. Jenisnya kini lebih sedikit dibanding dulu. Salah satu alasannya adalah dampak asteroid pada zaman dinosaurus. Spesies hiu pun berkurang. Dan yang bertahan hanya jenis hiu yang lebih kecil, hidup di kedalaman dan memakan ikan. Seiring waktu, ukurannya pun semakin besar.
Di dekat permukaan, hiu seperti hiu mako atau hiu putih besar mengembangkan gerakan yang lebih cepat dan punya warna antara abu-abu dan biru untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Hiu karpet berbintik bahkan bisa berjalan di dasar laut. Hiu ini tak bisa berjalan di pantai karena tidak bisa bernapas di luar air. Tapi karena tinggal di bebatuan karang perairan tropis, hiu ini mampu berjalan dalam gerakan merangkak. Namun, jauh di bawah ada spesies hiu alien besar misterius yang jarang naik ke permukaan. Maka spesies ini tidak perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan kondisi yang berbeda. Hiu ini belum banyak berubah sejak dulu. Jadi, agak mirip fosil hidup. Makhluk ini biasanya tidak punya 5 celah insang, yaitu jumlah celah yang paling umum, melainkan 6 atau 7 celah. Penyebabnya, oksigen yang ada di lautan dalam lebih tipis, sehingga hiu ini butuh lebih banyak celah insang. Hiu di permukaan berevolusi sehingga punya celah insang lebih sedikit. Hiu 6 insang adalah hiu paling primitif yang ada saat ini. Kerangkanya mirip hiu kuno yang sudah punah dan hanya mampu bertahan di perairan super dalam. Seperti kucing, hiu punya lapisan sel-sel reflektif yang terletak di dalam mata. Lapisan ini membantu hiu melihat lebih baik di perairan yang gelap dan dalam atau keruh. Hiu di permukaan punya mata besar karena berevolusi untuk berburu di bawah sinar matahari, jadi cenderung mengandalkan penglihatan. Hiu yang hidup di perairan dangkal punya mata kecil sehingga dapat melindungi diri dari pasir. Seperti makhluk laut dalam lainnya, hiu 6 insang juga punya mata yang lebih besar untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Sel batangnya lebih banyak, tapi tidak bisa membedakan warna dengan baik. Di zona twilight laut, dengan sinar matahari minim, ada beberapa spesies hiu berpendar. Hiu-hiu ini tidak menangkap cahaya menggunakan mata, melainkan memproduksi atau memancarkannya lewat tubuh. Kulit atau organnya punya sel-sel khusus yang menghasilkan cahaya biru hijau samar. Makhluk laut dalam yang menghasilkan cahaya sendiri memakai cara ini untuk memancing mangsa, mencegah hewan lain mengejar, atau menurut para ilmuwan untuk berkomunikasi satu sama lain. Cahayanya bahkan bisa membantu berkamuflase. Makhluk-makhluk itu melakukannya dengan menyembunyikan siluetnya dari hewan yang mengejar, lalu menghasilkan cahaya yang cukup agar sesuai dengan lingkungan sekitar. Makhluk bawah air berpendar terbesar adalah hiu kitefin. Ditemukan berenang 300 meter di bawah permukaan laut dan memangsa ikan dasar laut atau hiu kecil. Hiu ini dapat tumbuh hingga 180 cm dan hidup 1000 meter di bawah permukaan laut. Hiu laut dalam juga lebih besar dibanding yang ada di permukaan. Hiu Greenland dapat tumbuh hingga 7,5 meter, lebih besar dari hiu putih besar. Ada fenomena bernama gigantisme laut dalam. Makhluk yang hidup di laut dalam dengan nutrisi sedikit tumbuh lebih besar karena dengan begitu energi yang mereka lepas lewat panas menjadi lebih sedikit. Hiu Greenland menjalani hidup dalam gerak lambat. Metabolismenya sangat lambat dan mampu bertahan lama tanpa makanan. Dengan kecepatan lambat ini, hiu Greenland berevolusi untuk hidup sampai 500 tahun di kedalaman 2200 meter. Hiu di perairan dangkal menangkap mangsanya mengandalkan kelincahan dan kecepatan. Tapi itu karena ada banyak makanan di permukaan. Hiu laut dalam dengan sedikit makanan dan ritme kehidupan yang lebih lambat harus mengembangkan gaya berbeda. Hiu laut dalam lebih oportunis, tidak pilih-pilih makanan, dan tak peduli apakah calon mangsanya masih hidup atau tidak. Hiu berjumbai, fosil hidup lain dari kedalaman tergelap, belum berkembang banyak seiring waktu, dan hiu ini tinggal satu-satunya dari jenisnya karena kerabatnya yang lain sudah punah. Hiu ini tumbuh hingga 2 meter, lebih suka berburu cumi-cumi dan menangkap hiu serta ikan lain. Bentuknya mirip dinosaurus, wajahnya seperti ular, tubuhnya panjang, halus dan tipis, serta bergerak mirip ular. Hiu ini bisa mendorong dirinya dengan kekuatan ekor dan meliuk seperti ular. Ia tidak berenang dalam garis lurus seperti hiu lainnya. Hiu pemotong tumbuh hingga 50 cm. Hiu ini dinamai demikian karena cara makannya, yaitu dengan menggigit kecil-kecil. Ini adalah makhluk parasit. Artinya, mereka makan dari hewan yang lebih besar, tapi tidak membunuhnya. Hiu ini punya gigi tajam dan terkadang menelan giginya yang tanggal dengan sengaja. Beberapa peneliti berpikir itu dapat terjadi karena mereka hidup di kedalaman yang miskin nutrisi. Dengan menelan gigi, mereka bisa mendaur ulang kalsium dan bahan lainnya. Hiu berduri adalah makhluk langka unik yang punya banyak dentula mirip duri dan 2 sirip punggung kecil.
Banyak hiu ini hidup di wilayah Pasifik dengan kedalaman 580 meter. Hiu hantu bahkan tidak termasuk hiu, melainkan ikan yang berkerabat dekat dengan hiu dan ikan pari. Hiu hantu punya sirip dada dan panggul besar, 2 sirip punggung, mata yang lumayan besar, dan tidak seperti sepupunya, hiu ini punya 1 bukaan insang eksternal. Hiu hantu punya ekor ramping dan dapat tumbuh hingga 2 meter, warnanya perak hingga kehitaman. Hiu ini biasanya hidup di sungai dan perairan pantai, tapi juga di lautan dengan kedalaman 2.500 meter atau bahkan lebih. Hiu hantu adalah perenang yang cukup lemah, jadi cenderung memakan invertebrata dan ikan kecil. Hiu goblin berenang di laut dalam. Hiu menyeramkan dengan tubuh gemuk ini tiba-tiba melihat cumi-cumi kecil yang lewat. Ia mengejarnya, tapi si calon camilan melihatnya dan dengan cepat menjauh. Sepertinya rencana si cumi hampir berhasil, tapi tiba-tiba si hiu mendorong rahang mulutnya dan menangkap si cumi-cumi malang dalam sekejap. Setelah mendapatkan mangsanya, si hiu hanya tinggal mengembalikan rahangnya ke mulut dan pergi seolah tidak ada yang terjadi. Ini dapat terjadi karena hiu goblin punya rahang yang terhubung ke lipatan kulit sepanjang 7,5 cm, sehingga dapat mencuat dari moncongnya. Hiu goblin dapat tumbuh sepanjang 3,5 meter dengan berat mencapai 210 kg. Menurut para ilmuwan, hiu goblin paling aktif di pagi dan sore hari. Hiu ini punya moncong panjang dan organ sensor spesifik yang digunakan untuk merasakan medan listrik di kedalaman samudra yang gelap. Hiu 7 insang adalah hiu sapi besar, coklat keabu-abuan di bagian atas, putih di bagian bawah, berbintik-bintik hitam dan putih, dengan tubuh gemuk, sirip punggung kecil, dan moncong tumpul yang lebar. Hiu ini bisa tumbuh hingga 3 meter dan lebih sering hidup di kedalaman 570 meter, tapi kamu juga bisa menemukannya di selat dalam. Hiu ini bisa agresif terhadap manusia jika merasa terancam. Jadi jangan diancam ya. Seperti kebanyakan makhluk laut dalam, hiu ini adalah pemburu oportunis yang tidak pilih-pilih makanan, tapi lebih suka mengejar lumba-lumba, anjing laut, beluga, dan hewan laut lainnya. Hiu bermulut besar lebih sering hidup di kedalaman 4.600 meter dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam gelap, kayak aku. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 1976 karena hiu itu mendekati permukaan pada malam hari untuk makan zooplankton. Hanya saat itulah si hiu ini pergi ke sana. Pada siang hari, hiu ini kembali ke kedalaman yang tenang, gelap, dan misterius. Hiu ini adalah hewan penyaring, artinya ia terus membuka mulut lebar-lebar saat berenang untuk menyaring plankton favoritnya. Ada organ yang menghasilkan cahaya di dalam mulut hiu ini yang menarik calon mangsa, seperti Crustacea pelagis. Hiu-hiu ini hidup di bagian dalam lautan, tapi jarang ada yang tinggal di kedalaman 3 km. Para ilmuwan berpikir, ikan bertulang sejatilah yang lebih kuat mengungguli para hiu. Bagian dalam lautan tersentuh oksigen sekitar 70 juta tahun lalu, dan hiu sudah ada lebih lama. Tapi ikan bertulang sejati menyesuaikan diri dan mengadaptasi beragam cara efisien untuk menggunakan oksigen, sementara hiu lambat beradaptasi dan kalah. Selain itu, kedalaman samudra jauh lebih dingin, sehingga sulit ditinggali ikan dan hewan berdarah dingin lainnya. Karena kecepatan metabolisme hewan-hewan itu sangat bergantung pada suhu dari luar.